Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wal qur'ana imama wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur, baik itu nikmat yang dianugerahkan kepada orang-orang yang bersyukur ataupun kepada orang-orang yang kufur. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada insan panutan mustika alam mutiara Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana amalan-amalan dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, termasuk juga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Ramadan adalah salah satu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah taala. Berbicara tentang saum atau puasa, tentu kita harus tahu apa tujuan daripada diwajibkannya berpuasa. Salah satu tujuan diwajibkannya berpuasa adalah yaitu oleh Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Salah satu tujuan diwajibkannya berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadikan atau mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pengertian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Menurut salah satu definisi bahwa pengertian takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, maka laksanakanlah puasa itu. Ketika Allah mewajibkan kepada kita melaksanakan sholat, maka laksanakanlah sholat itu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk zakat, maka kerjakanlah, keluarkanlah zakat itu.
Itu salah satu contoh melaksanakan perintah Allah. Lalu ketika Allah juga melarang kepada kita untuk berbuat kezaliman, maka tinggalkanlah kezaliman itu. Ketika Allah melarang kepada kita untuk berbuat dusta, berbohong, maka tinggalkanlah dusta dan kebohongan itu. Karena apa? Karena itu adalah menjadikan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, as-shaimin was-shaimat, bahwasanya tidak cukup sampai di sana. Ada di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah menggambarkan di surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang pertama adalah mereka yang meyakini dan beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib, maka dia percaya keberadaannya. Malaikat itu gaib, tapi dia percaya keberadaannya. Surga dan neraka pun itu gaib, tapi dia percaya keberadaannya. Jadi meskipun tidak terasa, meskipun tidak terlihat, meskipun tidak terjangkau oleh akal, namun ketika dia mengaku beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dia percaya bahwa semua yang gaib itu adalah dia percayai dan dia yakini. Karena ciri orang yang bertakwa adalah dia meyakini, dia percaya kepada hal-hal yang gaib. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalat, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ketika Allah mewajibkan kepadanya untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah sholat-sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang 5 waktu wajib dia kerjakan. Ketika dia mengerjakan bukan sekedar mengerjakan, tetapi dia punya tanggung jawab. Bagaimana sholat itu supaya sah? Maka dia berwudunya juga wudu yang baik, memilih tempat sholatnya tempat sholat yang baik. Ketika dia memakai pakaian juga yang baik dan juga bersih, tidak sekedar memakai pakaian. Dan yang perlu kita tegaskan, perlu kita ketahui adalah bahwa sholat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, as-salatu imaduddin, bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Namun sebaliknya ketika dia paman waman tarokaha, dan barang siapa yang dia meninggalkan sholat, berarti otomatis dia faqad hadamadin, dia jelas merobohkan, merusak agamanya. Jadi kalau ingin melihat bagaimana dia menegakkan ataupun merobohkan agamanya, lihatlah sholat ataupun tidak. Kalau dia sholat berarti jelas dia menegakkan agamanya. Namun ketika sebaliknya dia tidak pernah sholat, dia itu jelas dia sudah meremehkan agamanya. Bahkan ketika orang tidak sholat, itu jelas adalah bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya cukup 2 saja di antara ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah tadi beriman kepada yang gaib, dan yang kedua adalah dia menegakkan sholat. Meskipun masih banyak ciri-ciri yang lain, yaitu di antaranya di ciri yang lain itu adalah dia senantiasa berinfak, mengeluarkan zakat, beriman kepada Al-Quranul Karim, dan juga dia beriman kepada hari akhir. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.